Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Dampak Teknologi Informasi Terhadap Audit Internal. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Dwi Febriani dengan NIM akhir 081. Dengan saya Andriansah dengan NIM akhir 046. Dan saya Muhammad Kurniawan Dwi Riyadi dengan NIM 167. Yang pertama, ada pendahuluan. Auditor internal mengevaluasi kontrol operasional dengan mengumpulkan info, mengidentifikasi potensi kesalahan, dan menilai kinerja sistem pengendalian. Prosesnya melibatkan pengujian aplikasi, kinerja kontrol, serta evaluasi oleh manajer departemen. Komputer dan jaringan penting untuk audit, digunakan untuk otomatisasi, pemahaman tujuan bisnis, dan administrasi audit. Komputer membantu meningkatkan produktivitas, memberikan keputusan lebih baik, serta transparansi yang lebih baik. Artikel ini membahas perangkat lunak audit utama, dampak teknologi pada profesi audit, dan contoh produk teknologi informasi yang sering digunakan oleh auditor. Teknologi informasi dalam pengelolaan audit memastikan efisiensi sumber daya, optimalisasi alokasi, dan kepatuhan terhadap hukum serta kebijakan. Ini mencakup evaluasi resiko, perencanaan tugas audit, manajemen rekaman, personel, dan komunikasi efektif dengan klien, manajemen, dan dewan direksi. Meskipun manajemen audit lebih luas, artikel ini fokus pada alat dan teknik terkait teknologi. Materi yang pertama yaitu memahami analisis resiko dan manajemen resiko. Audit internal fokus pada evaluasi resiko utama bagi organisasi. Tujuan audit internal adalah meningkatkan nilai dan kinerja organisasi dengan mengevaluasi manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola. Auditor harus jelas mengidentifikasi dan menilai resiko serta berkomunikasi dengan manajemen untuk kesepakatan tujuan, prioritas, dan cakupan audit. Next. Materi yang kedua yaitu memahami dan memantau lingkungan yang berubah. Pada beberapa kesempatan, audit mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, 5 tahun yang lalu, perdagangan elektronik melalui internet hanya merupakan bagian kecil atau bahkan tidak terdaftar dalam sebagian besar area audit. Saat ini, perdagangan elektronik melalui internet telah menjadi fokus utama dalam sebagian besar area audit. Namun, masih ada beberapa area yang belum memasukkannya. Isu keamanan informasi, privasi, dan perdagangan elektronik yang aman, terutama melalui platform internet yang rentan, menjadi sangat penting bagi banyak organisasi. Dalam banyak kasus, auditor internal mendapati diri mereka harus memiliki keahlian dalam bidang yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Next. Untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi ketiga yaitu memahami evaluasi pengendalian internal. Nah, dalam evaluasi pengendalian internal di sini menggunakan metode umum dalam evaluasi yaitu Control Self Assessment CSA. Nah, pengendalian internal yang memungkinkan pemilik bisnis dan pengelola fokus pada identifikasi resiko dan manajemen risiko secara efektif. Auditor internal berperan sebagai fasilitator diskusi kelompok dalam CSA, menggunakan teknologi seperti perangkat keras dan perangkat lunak untuk interaksi dalam pertemuan tatap muka. Nah, fasilitator memandu peserta dengan pertanyaan dan pilihan jawaban yang diproyeksikan pada layar besar, sementara perangkat lunak menghasilkan grafik respons tombol. Next. Kemudian bagian materi keempat yaitu memahami perencanaan dan penjadwalan audit. Nah, perencanaan audit sendiri terdiri dari aspek strategis dan taktis, informasi tentang inventaris audit, prioritas, dan alokasi sumber daya membentuk dasar untuk jadwal audit secara strategis. Perencanaan taktis terjadi pada setiap proyek audit secara individual. Next. Kemudian bagian materi kelima yaitu perencanaan audit strategis. Nah, perencanaan audit strategis melibatkan penyelesaian permasalahan terkait pengembangan sistem, pengendalian perubahan, dan pengawasan akses sebelum auditor
terlibat dalam proyek. Kelemahan di kontrol kunci seperti manajemen akses dan pengendalian perubahan dan mempengaruhi keandalan informasi auditor. Fokus awal pada informasi yang memberikan bukti tentang implikasi kelemahan kontrol dapat menjadi pendekatan efisien, menghasilkan bukti yang mendukung konsekuensi kelemahan tersebut. Hal ini mengurangi kebutuhan analisis mendalam pada sistem dan lingkungan kontrol. Kemudian di materi 6 yaitu perencanaan audit taktis. Nah, dengan perangkat lunak mendukung penilaian kemampuan auditor, penugasan yang sesuai dan fleksibilitas untuk beralih proyek. Perangkat lunak perencanaan harus memfasilitasi penempatan auditor dengan keterampilan esensial, memungkinkan peralihan proyek setelah tugas utama selesai. Nah, selain itu, perangkat lunak harus mampu mengevaluasi dampak perubahan jadwal, mengakomodasi penugasan spesifik, dan mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam satu proyek dapat mempengaruhi jadwal keseluruhan. Kemudian yang ke materi ketujuh yaitu mengubah peran auditor, penggunaan alat dan teknik audit berbantuan komputer. Nah, meningkatkan peran auditor dengan alat audit yang kuat dan mudah digunakan, meskipun perlu adaptasi terhadap lingkungan dinamis. Manajemen cermat diperlukan karena fitur perangkat lunak dapat bertabrakan dan bersaing dalam penggunaan sumber daya sistem. Jadwal audit harus diatur agar tidak mengganggu pekerjaan pengguna lain, dan beberapa organisasi menggunakan salinan data untuk analisis. Nah, penggunaan alat audit besar mungkin memerlukan server khusus untuk mendukung fungsi audit dan memastikan independensi serta keamanan. Nah, permintaan spesialis perangkat lunak audit semakin meningkat meskipun alat-alat tersebut semakin mudah digunakan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi ke-8 di sini ada peran keterampilan digital dalam audit internal. Keterampilan digital penting bagi kemajuan auditor internal di era digital. Audit TI atau SI memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi perusahaan, memungkinkan respon terhadap tantangan kompleks, evaluasi keamanan, dan identifikasi risiko. Kalian ini memungkinkan analisis data mendalam dengan menggunakan perangkat lunak audit dan infrastruktur TI. Audit digital dapat merancang pendekatan audit yang efisien, memberikan wawasan tentang transformasi digital, dan tetap adaptif dalam lingkungan audit yang kompleks dan berubah. Selanjutnya, di materi 9 ini ada memahami pemantauan pengendalian internal berkelanjutan, di mana kebutuhan akan pemantauan berkelanjutan dalam sistem dan jaringan dipicu oleh tuntutan akses langsung dan terus-menerus terhadap informasi yang dapat diandalkan. Sistem akuntansi terintegrasi menjadi norma memungkinkan pelaporan keuangan yang cepat dan analisis data yang terpadu. Standar seperti XML, XBRL juga mempercepat ketersediaan informasi setelah integritasinya. Permintaan akan informasi akurat dan cepat didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam pemantauan analisis informasi. Pemantauan sistem yang terus-menerus bukan lagi hal baru, tapi juga kebutuhan mendesak seiring perkembangan zaman ini. Selanjutnya, di materi ke-10 yaitu ada memahami pelaporan audit elektronik. Perangkat audit saat ini memfasilitasi keterhubungan otomatis antar tindakan, data evaluasi auditor dan laporan audit. Alat ini memungkinkan pencatatan respon dalam kuesioner pengendalian internal ICQ, mengidentifikasi kelemahan, serta menyiapkan bagian laporan audit secara otomatis. Pelaporan audit juga memudahkan pemantauan progres oleh pengawas audit, memfokuskan perhatian pada area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Laporan ini dapat mengandung hyperlink menuju dokumen kerja, grafik, dan informasi lain yang diperbarui secara otomatis. Distribusi laporan bisa dilakukan secara elektronik dengan kontrol akses yang tepat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data. Perkembangan teknologi enkripsi terus meningkat dan dianggap sebagai standar untuk memastikan keamanan pesan elektronik. Selanjutnya ke-11, keamanan informasi dan kepatuhan. Audit internal memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan informasi perusahaan dengan fokus pada ketataan terhadap standar keamanan, evaluasi sistem keamanan, dan identifikasi risiko. Mereka mengevaluasi keadaan sistem menggunakan standar seperti ISO 27001, 2013, atau alat seperti Nmap. Selain itu, audit internal memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang kebijakan keamanan kepada karyawan untuk memahami urgensi keamanan informasi.
Peran mereka juga melibatkan identifikasi serta pengurangan risiko seperti serangan keamanan atau pencurian data. Untuk menjalankan peran ini, auditor internal harus memiliki kompetensi dalam teknologi informasi, analisis risiko, dan manajemen audit. Selanjutnya untuk kesimpulan pada artikel ini, yaitu yang pertama, belum ada aplikasi teknologi informasi yang spesifik dan terintegrasi untuk auditor internal. Ketergantungan pada teknologi semakin meningkat, tetapi tidak ada model generik yang dapat diterapkan di semua organisasi. Yang kedua yaitu topik penggunaan teknologi informasi semakin penting bagi auditor. Namun, pengetahuan terbarukan dalam teknologi informasi perlu diintegrasikan secara berkelanjutan untuk mendukung peran auditor internal. Selanjutnya nomor 3 yaitu penggunaan alat teknologi audit penting, tetapi perubahan teknologi terus mempengaruhi bisnis dan profesi audit. Pendekatan dan teknik audit perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya nomor 4 yaitu auditor harus mendukung perkembangan sistem dan teknologi baru untuk meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan. Penting bagi auditor untuk menjelaskan efek perubahan teknologi kepada orang lain dan mengingat pentingnya keterampilan interpersonal dalam audit. Selanjutnya yang terakhir itu ada nomor 5, tidak ada model umum untuk teknologi informasi yang bisa diterapkan pada semua organisasi. Ketergantungan pada teknologi perlu diakui, namun perlu diperhatikan sejauh mana teknologi dapat mendukung aktivitas audit secara menyeluruh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.